Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya, Herzs Bono Arif, dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Sudah hampir sepekan berlalu. Hingga kini kabar berita sumbangan sebesar 2 triliun dari mendiang Akiditio itu tak keruan juntrungannya. Beritanya simpang siur. Semula dikabarkan bantuan itu akan ditransfer hari Rabu, tanggal 20 Juli lalu. Nah, ini kan sudah beberapa hari berlalu, namun sampai hari ini ternyata sepeser pun tidak ada dana yang ditransfer. Kabar terbaru, dana tersebut akan cair pada Senin tanggal 2 Agustus, jadi besok ya. Mudah-mudahan benar, sumbangan itu bukan sekedar hoax, semodel dengan obat COVID-19 hasil bertapa selama 40 hari, seperti yang dilaporkan dan dipresentasikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD kepada Presiden Jokowi. Soal sumbangan sebesar 2 triliun rupiah ini sementara kita golongkan dulu sebagai misteri ya, bukan hoax sampai kemudian terbukti sebaliknya. Misterinya sementara ini kelasnya samalah dengan figur Akiditio itu sendiri yang sudah meninggal dunia pada tahun 1989 di Palembang, Sumatera Selatan. Selain pernyataan dari Kapolda Sumatera Bagian Selatan, Irjen Pol Eko Indro Heri yang menerima sumbangan dan juga pernyataan dari Profesor Dr. Hardi Darmawan, ini dokter pribadi Akiditio yang menyerahkan sumbangan, itu informasinya kita terima dari menantu Akidi. Tidak ada sumber resmi yang bisa dikutip. Media praktis hanya mengutip soal dana ini akan cair atau bakal cair, itu bersumber dari tulisan-tulisan kolumnis senior Dahlan Iskan. Belakangan ditambah dengan penjelasan dari Ketua MPR Bambang Susatyo yang menulis di akun Instagramnya. Praktis itu semua media menjadikan tulisan Dahlan Iskan sebagai rujukan. Sampai hari ini Ahad 1 Agustus ya, saya mencatat Dahlan Iskan itu sudah menulis sampai 4 kali, 4 hari berturut-turut. Kalau saya tak salah mencatat, ini adalah tulisan terbanyak Dahlan Iskan tentang satu peristiwa atau satu orang. Dahlan Iskan pernah menulis 2 kali tentang figur Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, yang waktu itu juga disebut-sebut sebagai fenomenal. Tapi nasib Novi Rahman Hidayat ini sangat ironis. Setahun lalu Dahlan Iskan menuliskan puja-puji kepada Novi, itu di tulisan pribadinya di This Way ID. Waktu itu Dahlan Iskan menulis dengan judul begini, judulnya sih seperti biasa singkat itu. Dalam unggahannya pada tanggal 29 Juni 2020 itu figur Novi ini digambarkan oleh Dahlan Iskan sebagai 3 in 1 gitu ya. Dia anak muda, kaya, pinter, dan perbuatannya sebagai bupati itu sangat terpuji. Hampir setahun kemudian, 11 Mei 2021, Dahlan Iskan terpaksa meralat tulisan sebelumnya karena Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat itu ditangkap KPK. Kasusnya ini sangat hina-dina dia. Dia jual beli jabatan dengan nilai recehan, ya jutaan, puluhan juta gitu, jauh dari profil dia yang disebut sebagai pengusaha sukses dengan puluhan perusahaan. Dalam artikel itu Dahlan terpaksa mengakui bahwa ketika dia menulis artikel tentang Novi itu setahun yang lalu banyak yang komplain sebenarnya karena faktanya itu jauh panggang dari api. Jadi Novi tidak sehebat seperti yang ditulis oleh Dahlan. 2 tulisan Dahlan tentang Bupati Nganjuk itu dibuat dalam rentang hampir 1 tahun. Sementara untuk Akiditio ditulis 4 hari berturut-turut. Tulisan pertama itu pada tanggal 28 Juli atau 2 hari setelah penyerahan bantuan. Judulnya seperti biasa, tulisan-tulisan Dahlan Iskan itu pendek saja, Bantuan 2T. Tulisan itu berisi kekagetan, sekaligus kekaguman Dahlan Iskan. Karena penasaran, kemudian dia berhasil menghubungi Profesor Hardi Darmawan yang disebutnya bergelar Profesor, Doktor, dan Dokter. Juga dokter pribadi dari Akiditio. Dia disebut juga sebagai guru besar kedokteran di Universitas Sriwijaya, Palembang. Hardi dalam wawancara dengan Dahlan Iskan menjelaskan bahwa bantuan itu diserahkan kepada Kapolda Sumatera Selatan. Bentuknya berupa transfer uang, masih diatur apakah rekening pribadi atau rekening khusus. Hari berikutnya, Kamis tanggal 20 Juli, Dahlan Iskan menulis dengan judul Pusing 2T. Maksudnya 2T ini adalah 2 triliun. Dalam tulisan itu, Dahlan mencoba menempatkan posisinya sebagai Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri. Betapa pusingnya bila menjadi Kapolda Sumatera Selatan ini, kata Dahlan Iskan, karena dia harus menerima dana sebesar itu. Namanya jadi terkenal, lebih terkenal dari Kapolri, tetapi sungguhnya dia tidak menerima dana sepeser pun. Tulisan ketiga ini, Jumat 20 Juli, Dahlan menulis lagi dengan judul Menunggu 2T. Tone atau nada tulisan Dahlan Iskan sudah berbeda.
mulai ada nada keraguan. Apakah dana bantuan itu fakta, hoax, atau sekedar prank model unjuk rasa Jokowi Endgame. Maklum, ancer-ancer dana hari Rabu akan ditransfer, seperti yang dikatakan oleh Profesor Hardy, sudah terlampaui. Dana belum ditransfer juga. Dahlan sampai bertanya kepada seorang sahabatnya, pengusaha besar yang katanya punya aset sampai 30 triliun. Yang bikin Dahlan Iskan itu menjadi ragu karena sang pengusaha itu mengaku kalau dia menyumbang 2 triliun maka bisa bangkrut. Loh kok bisa? Bisa saja karena 30 triliun itu kan termasuk aset, sementara 2 triliun itu dana yang liquid, dana cair, dana yang tersedia di bank. Dan si pengusaha yang walaupun dia mengaku punya aset sampai 30 triliun, dia tidak memiliki dana cair sebesar 2 triliun ini. Jadi menurut si pengusaha ini memang agak meragukan kalau ada orang menyimpan dana sampai 2 triliun cash ya di bank. Nah, disinilah Dahlan sudah mulai ragu. Dia sampai mengaku berdoa sehari 3 kali agar dana itu benar-benar jadi dan ditransfer. Hari Sabtu 31 Juli Dahlan Iskan menulis lagi. Kali ini judulnya Perjuangan 2T. Walaupun masih dengan nada ragu, kali ini dia kembali optimis bahwa dana itu benar-benar ada. Dahlan mengaku dia bisa berkomunikasi dengan sahabat Herianti, ini anak Aki Ditio yang hadir pada penyerahan sumbangan beberapa hari yang lalu. Narasumber Dahlan ini tidak disebutkan namanya, dia cuma memberi ancar-ancar, katanya seorang perempuan dokter yang sangat cantik. Karena itu dia menyebutnya sebagai si cantik. Si cantik itu, kata Dahlan, berani menjamin bahwa dana itu benar-benar ada. Mengendap di sebuah bank di Singapura. Si cantik ini, kata Dahlan, bersama Herianti, anak Aki Ditio tadi pernah mengurusnya. Makanya dia sampai percaya dan memberi utangan sebesar 3 miliar ke Herianti. Uang itu yang sampai sekarang belum dibayar, walau sudah berkali-kali ditagih. Kali ini Dahlan mendapat info sumbangan akan ditransfer Senin 2 Agustus 2021. Jadi besok ya. Walaupun masih menyimpan harapan, Dahlan juga tak bisa menyimpan keraguannya ini. Dasarnya apa? Ya tadi, para pengusaha Tionghoa yang dihubungi Dahlan mengaku tak mengenal Aki Ditio. Kemudian kalau dia pengusaha besar, punya dana cash sampai 2 triliun, pastilah dia dikenal dong oleh komunitas dari pengusaha-pengusaha Tionghoa atau pengusaha Cina. Karena mereka kita tahu kan para pengusaha Tionghoa ini sifatnya eksklusif, sangat eksklusif, jadi mereka saling tahu lah siapa punya apa gitu dan disimpan di mana, sampai begitunya. Yang membuat Dahlan juga semakin ragu itu, Profesor Hardy yang tadinya komunikatif bisa dikontak oleh Dahlan Iskan, bersedia diwawancarai oleh Dahlan Iskan, ternyata nggak bisa dikontak lagi. Dia tidak menjawab maupun menerima telepon Dahlan. Telepon Dahlan di-reject, begitu pengakuannya. Ini hebat ya, ada orang berani mereject telepon dari Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan ini selain kolumnis besar, dia juga mantan pemilik salah satu jaringan media terbesar di Indonesia, Jawa Post News Network Group. Dan jangan lupa juga Pak Dahlan ini adalah mantan pejabat tinggi negara. Dia pernah menjadi Menteri BUMN dan sebelumnya pernah menjadi Dirut PT PLN Persero. Ini pasti ada yang disembunyikan atau setidaknya ada keruwetan yang benar-benar membuat kepala Profesor Hardy mumet karena itu dia tidak mau menerima telepon Pak Dahlan. Selain Dahlan, itu media juga mengutip narasumbernya Ketua MPR Bambang Susatyo. Kalau Bambang Susatyo ini punya versi yang berbeda. Dia mengakui bahwa dia tahu bahwa Aki Ditio ini memang orang kaya. Dia sosok yang patut ditiru oleh kita semua, kata Bang Sud. Akidi, kata Bamsud ini merupakan seorang pengusaha yang memiliki pabrik kecap. Dia pernah hidup di Palembang dan juga memiliki beberapa kelenteng. Bamsud bahkan menyebut salah satu kelentengnya itu ada di 10 Ulu, ini wilayah di Palembang dan ada juga di beberapa tempat lainnya. Akiditio, kata Bambang, merupakan pengusaha yang memiliki PT Cipta Futura Sawit di Muara Enim. Jadi Bambang menyebut dengan jelas nama perusahaannya. Sejak dulu, kata Bamsud, Akiditio ini hidup dengan keluarga Tongju. Ini Cina Palembang. Kalau mungkin Anda sekarang banyak yang tidak kenal. Tongju ini adalah seorang dia dulu termasuk orang kaya di masa era Soekarno dan kemudian pamannya itu katanya pernah menjadi Menteri Perdagangan di Singapura. Masih menurut Bambang ini yang saya kutip dari Instagramnya, Akiditio itu katanya pernah bersumpah kepada Tongju akan memberikan sumbangan kepada rakyat Palembang. Seperti Pak Dahlan Iskan maupun Ketua MPR Bambang Susatyo, kita juga berharap sumbangan itu benar adanya. Kalau itu hanya sekedar prank, itu sungguh sangat mengecewakan. Banyak ini yang akan kehilangan muka nih. Sumbangan sebesar 2 triliun ini kan dahsyat ya. Disebut-sebut hanya bisa dikalahkan oleh salah satu orang terkaya di dunia ini, Bill Gates.
Bill Gates itu disebut-sebut sudah menyumbangkan dana sebesar 300 juta US dollar untuk COVID-19 ini. Jadi kalau kira-kira dirupiahkan sebesar 4,3 triliun. Benar sih, sumbangan Bill Gates ini kalau kita kalikan dia lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan sumbangan Aki Ditio. Tapi kekayaan Aki Ditio ini jelas tak bisa dibandingkan dengan Bill Gates. Jadi kalau toh dia menyumbang separuh atau separuh kurang dari Bill Gates, maka sebenarnya dia menyumbang lebih besar dari Bill Gates karena harta kekayaan mereka kan tidak bisa dibandingkan seperti bumi dengan langit. Di Indonesia saja ini kan Aki Ditio ini tidak termasuk semasa hidupnya ya, maksud saya dia tidak termasuk orang terkaya di Indonesia, dan seperti disebutkan oleh Pak Dahlan tadi, nggak banyak pengusaha Cina yang kenal dia. Betul dia mungkin pengusaha kaya, tapi levelnya hanya di provinsi, itu hanya di Palembang. Tetapi anehnya di Palembang sendiri juga banyak orang yang mengaku tidak kenal gitu. Wartawan senior Ilham Bintang mengaku dia menghubungi Anwar Fuadi. Ini Anwar Fuadi adalah artis senior dari Palembang, dia banyak dikenal orang-orang dari Palembang. Dia juga mengaku tidak kenal siapa itu Aki Ditio. Kalau betul Pak Aki Ditio ini, mendiang Aki Ditio ini menyumbang 2 triliun itu memang betul-betul dahsyat ya. Ini saya ingin Anda coba membuat perbandingan nih. Washington Post itu pernah membuat sebuah survei. 50 orang terkaya di Amerika Serikat itu hanya menyumbang total itu 1 miliar US dollar. Kalau kita rupiahkan itu sebesar 14 triliun lebih lah. Nah ini seorang Aki Ditio itu disebut menyumbang sampai 2 triliun sendirian ya. Bayangkan ada 50 orang terkaya di Amerika hanya menyumbang total dari sumbangan mereka itu 14 triliun, sementara Aki Ditio bukan siapa-siapa di Indonesia, bukan pengusaha terkaya di Indonesia, dia menyumbang 2 triliun sendirian. Kan jadi dahsyat ini. Coba mari kita bandingkan juga misalnya dengan para pesohor di Amerika Serikat digabung jadi satu. Enggak ada juga yang bisa mengalahkan sumbangan Aki Ditio. Anda mulai sebut siapa nama pesohor yang dikenal sebagai filantropis, mulai dari Angela Jolie, George Clooney dan istrinya Amal Clooney, sampai kemudian Rihanna. Nah, Rihanna ini pernah tercatat memberikan sumbangan sangat besar. Dia menyumbang sampai 5 juta US dollar. Kalau kita rupiahkan kira-kira 90 miliar rupiah. Sumbangan yang sangat besar, tapi lagi-lagi dibandingkan dengan 2 triliun kan nggak ada apa-apanya. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi? Nah, ada titik terang ini. Rudi Sutandi, ini menantu Aki Ditio, membantah sumbangan itu berasal dari 7 orang anak Akidi yang semuanya jadi pengusaha sukses. Sebelumnya disebutkan begitu, bahwa ini bukan dana Aki Ditio, tetapi dana patungan dari anak-anak Aki Ditio sebanyak 7 orang. Kata Rudi Sutandi, itu sumbangan itu berasal dari tabungan Akidi dan anak-anaknya diberi wasiat agar disumbangkan ke masyarakat Palembang ketika dalam masa sulit. Nah, masa pandemi sekarang ini dianggap waktu yang sangat sulit, waktu yang sangat tepat untuk menyumbang ke warga Palembang. Karena itu kemarin kan banyak orang bertanya-tanya, katanya dia pengusaha kelahiran Langsa, Aceh Timur. Mengapa sumbangannya diberikan ke Sumatera Selatan? Sebelumnya disebut-sebut ini karena hubungan dia pribadi dengan Kapolda Sumatera Selatan. Mohon maaf tadi saya menyebutnya Sumbaksel, ini masih cara berpikir lama. Ini Sumatera bagian selatan, karena sekarang wilayah-wilayah itu punya Kapolda masing-masing. Ini karena hubungan dekat Aki Ditio dengan Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Indra Eko Heri tadi. Rudi Sutandi ini siapa? Rudi Sutandi adalah menantu dari Aki Ditio dan dia suami dari Herianti, anak bungsu dari Aki Ditio. Ingat ya, pada waktu sumbangan nih foto-fotonya di sini terlihat ada seorang wanita yang ada di foto para pejabat tadi, itulah Herianti. Ini anak bungsu dari Aki Ditio atau istri dari Rudi Sutandi. Kalau kita lihat profilnya juga bukan pengusaha yang sukses lah, walau tak bisa disebut miskin gitu. Rumahnya di Palembang itu ditaksir berharga 2-3 miliar. Rumah itu sekarang terpaksa dijaga polisi. Puluhan wartawan setiap hari nongkrong di situ. Mereka rupanya ingin mendapatkan kepastian kapan dana itu ditransfer dan berlomba-lomba menjadi orang pertama yang mendapat kepastian itu. Jadi kalau gitu apa ya masalahnya? Apakah karena jumlahnya yang sangat besar, jadi transfernya sangat sulit? Ternyata juga tidak begitu. Kalau menurut penjelasan seorang pejabat di Bank Indonesia, bahwa kalau dananya benar ada, maka transfernya itu nggak sulit-sulit amat. Jadi yang penting dananya itu clear, tidak dicurigai bagian dari money laundering. Kalau sudah clear semuanya itu dan kemudian ada yang menerima, itu hanya dalam hitungan jam, dana itu sudah bisa ditransfer, tinggal baku aturlah penggunaannya. Jangan sampai dikorup seperti dana-dana bansos ya. Bagaimana akhir cerita bantuan sebesar 2 triliun ini? Apakah akan berakhir happy ending atau tetap menjadi misteri?
Atau bahkan seperti saya sebut tadi menjadi hoax saja. Kalau kita membolak-balik dokumen dan pemberitaan lama, kasus-kasus semacam ini kan sebenarnya sudah berulang kali terjadi di Indonesia. Tapi please, mudah-mudahan sekali ini tidak terjadi. Hoax-hoax semacam ini sudah mulai terjadi pada masa Bung Karno dulu, bahkan sampai di era reformasi. Di era Bung Karno itu ada suatu cerita yang sampai sekarang masih terus diulang-ulang, yakni berkaitan dengan Raja Idrus dan Ratu Markona. Pada waktu ada dua orang yang mengaku sebagai ratu dan raja, dan dia diterima di istana, serta dia menjanjikan dia juga punya harta karun yang bisa digunakan untuk membantu bangsa Indonesia. Belakangan terungkap bahwa mereka ini hanya tukang ngibul, karena Raja Idrus ini hanya tukang becak, sementara Ratu Markonah ini adalah mantan pekerja seks komersial. Pada masa Pak Harto ada lagi seorang wanita namanya Cut Zaharapona. Dia berhasil mengelabui Wapres Adam Malik. Tapi bukan soal harta karun. Waktu itu dia mengaku mengandung bayi yang bisa bicara. Ini juga sempat bikin geger. Belakangan terungkap bahwa ternyata dia menyembunyikan tape recorder di perutnya. Era Megawati, saya sebut kemarin dalam konten kemarin itu ada Menteri Agama Said Agil Munawar. Dia mengaku dibisiki oleh seorang paranormal yang menyatakan ada harta karun yang terpendam di situs Batu Tulis Bogor. Niatnya juga sangat mulia, bahwa dana itu kalau berhasil dibongkar, ditemukan untuk membantu negara yang sedang mengalami kesulitan. Bagaimana dengan masa SBY? Ternyata pada era SBY juga ada. Anda masih ingat ya, cerita tentang Blue Energy. Ini ada seorang yang bernama Joko Suprapto yang mengaku itu bisa mengubah air menjadi bensin. Saat itu oleh Pak SBY diberi nama sebagai Blue Energy. Ini kan ramah lingkungan karena air ya, bukan bensin dari fosil. Nah, sekarang muncul lagi kasus Akiditio. Mudah-mudahan tidak mengulang kasus serupa. Raja Idrus dan Markona pada masa Bung Karno, Cut Zaharapona pada masa Pak Harto yang berhasil menipu Wapres Adam Malik, kemudian harta karun di Batu Tulis pada zaman Ibu Megawati, dan Blue Energy pada masa Presiden SBY. Bagaimana, saudara? Apa saya saja ya yang terlalu serius menanggapi kasus ini? Kalau benar Senin besok itu dananya jadi ditransfer, syukur alhamdulillah. Kita ucapkan terima kasih kepada keluarga Akiditio yang telah menjalankan amanat orang tuanya. Dan kepada mendiang Akiditio, semoga tenang di alam sana karena punya anak-anak yang berbakti, memegang teguh amanat orang tua dan tidak tergiur harta triliunan. Kalau ternyata tidak ada, nah ini yang jadi masalah. Saya sarankan jangan terlalu kecewa. Anggap saja ini sebagai prank of the decade atau prank of the century. Ya, prank pada dekade ini dan prank juga pada abad ini. Nggak perlulah ikut-ikutan dengan buzzer yang menggoreng isu ini, bahwa Aseng terbukti lebih nasionalis, lebih NKRI dibandingkan Kadrun yang tak memberi kontribusi apa-apa kepada bangsa dan negara di masa Indonesia sedang sulit seperti saat ini. BTW jangan lupakan ya, ada loh pengusaha nasional yang benar-benar menyumbang besar kepada pemerintah selama COVID ini, yakni sumbangannya sampai 40 miliar. Siapa dia? Dia adalah Hajah Nur Hayati Subakat, pemilik kosmetik Wardah. Sumbangan sebesar 40 miliar itu betul-betul ada, orang yang menyumbang juga betul-betul ada, karena Nur Hayati Subakat ini dianggap salah satu pengusaha sukses, dia lulusan farmasi dari ITB. Jadi tetaplah bersemangat. Saya tidak tahu apakah Anda juga mau ikut berdoa bersama Pak Dahlan Iskan agar sumbangan itu benar-benar ada. Saya Sunarif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.